Maksudnya petani cerdas air itu di Gunung Kidul, khususnya di tempat saya ini, biaya untuk pengairan ataupun biaya mendapatkan air itu mahal. Itu makanya bagaimana saya Sudiarto Kalisutsi ini memberi solusi bertani dengan penggunaan air tepat guna. Ini di sana ada ikannya Pak Sadio. Oh, ini tempat wudhu. Tempat wudhunya Masuk ke kolam. Terus arahnya kemana lagi, Pak? ke sana. Bisa kita lihat? Bisa. Pak, ini berarti musolanya itu di atas air. Betul Pak Sadio. Kemana lagi, Dari Pak? sini kita ke sana, ke Minapadi. Oh, ke Minapadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, salam pertanian, tetap semangat, jaga kesehatan. Pemirsa, hari ini saya ada di suatu tempat. Tempat ini menanam padi. Padi ini ditanam dengan sistem cerdas air. Mungkin ini belum banyak dilakukan sistem seperti ini di Indonesia. Ini mungkin juga salah satunya yang pertama di Indonesia. Menanam padi dengan sistem cerdas air, hasilnya sangat luar biasa. Seperti ini pemirsa. Kita akan bahas bagaimana sistemnya, budidayanya, cara pemberian pupuknya. Ikuti video ini sampai selesai. Petani cerdas air. Dengan menggunakan sistem ini Pak Sadio, satu itu hemat air pasti, kedua hemat pupuk. Kenapa ini kok saya bisa mengatakan ini hemat pupuk Pak Sadio? Karena air tidak kemana-mana. Saya tuh penasaran, seperti apa perbandingannya tanam model seperti cerdas air sama yang seperti biasa? Khusus untuk Pak Sadio ini. Ada perbandingan dengan menggunakan metode ini dengan yang tidak menggunakan metode ini. Terus pemupukannya itu hampir sama, perawatannya hampir sama. Kita ada Pak Sadio. Mana Pak? Ini ya Pak Sadio, ini yang tadi yang dengan sistem petani cerdas air, dan ini yang enggak. Oh, ini tanam seperti tanaman biasa Iya, ini. Tanam biasa. Ini. Nah ini Pak Sadio, ini barat kita itu ladang ini. Ini kalau kita pupuk, itu pupuknya lari kemana-mana ini. Kalau hujan, menyebar kemana-mana. Ini varietasnya sama, terus tanggal tanamnya sama, perawatannya juga sama, tapi hasilnya berbeda. Ayo Pak Sadio, kita petik, kita bandingkan. Ini Pak Sadio nih. Ayo pemirsa, kita bandingkan. Ini yang sistem biasa dan itu yang sistem cerdas air. Nah ini Pak Sadio, ini hasil yang dari tadi Pak Sadio, yang di ladang tadi. Kita bandingkan Pak Sadio sama yang di sini. Nih. Oh iya. Nih Pak Sadio perbandingannya ya. Ini sistem cerdas air sudah mulai menguning. Iya. Ini yang belum Menguning. Dan dari besarnya biji, ini kayaknya besar yang cerdas air. Panjangnya bisa dites Pak. Panjangnya tetap beda, Jumlah. dan jumlah bijinya ini tetap beda. Banyak yang cerdas air. Maksudnya petani cerdas air itu di Gunung Kidul, khususnya di tempat saya ini, biaya untuk pengairan ataupun biaya mendapatkan air itu mahal. Itu biayanya ya, bukan mahal air, tapi biaya untuk mendapatkan air bersih itu mahal. Itu makanya bagaimana saya Sudiarto Kalisutsi ini memberi solusi bertani dengan penggunaan air tepat guna. Air itu kemana-mana karena ini menggunakan plastik UV. Plastik UV berarti di bawah? Di bawah, di ini sekeliling ini sampai bawah itu dikasih plastik UV. Ini setelah kasih plastik UV, kita ambil tanah, kita masukkan tanah di sini. Langkah-langkah apa yang Bapak perbuat pertama sekali bisa tanamannya seperti ini Pak? Langkah pertama ya seperti biasa Pak Sadio. Kalau sudah ini tadi udah ada tanah, terus kita kasih pupuk seperti olah biasa itu, olah lahan seperti sawah-sawah biasa itu. Ini adanya cuman tanah sama pupuk kandang atau pupuk organik juga bisa. Itu setelah olah lahan biasa, kita semai di sini. Dulu waktu itu kita semai di sini. Terus setelah 12 hari baru kita tanam. Ini umur sekitar 100 hari. Pak, ini kalau saya perhatikan anaknya ini banyak banget ini. Ini sistem tanamnya ini gimana Pak? Untuk sistem tanamnya saya menggunakan sistem Jajar Legowo 21. Ini terus jenisnya ini jenis hibrida.
Ini udah untuk panen yang ke sekian kalinya, ini kita udah panen sekitar 5 kali. 5 kali panen? 5 kali panen. Dan plastiknya, plastik UV itu bisa bertahan sampai puluhan tahun. Ini satu rumpun, ini kemarin ditanam satu pohon ini. Ini anakan sekitar 30 sampai 35 anak. Dari satu tanaman bisa menjadi 30 sampai 35 anakan produktif. Anakan produktif. Pak, ini kedalamannya berapa ini, Pak? Kedalamannya paling cuma 30 cm, Pak Satrio. 30 cm. Ini plastik. Terus dikasih tanah sekitar 30 cm itu cukup. Terus kalau pupuk itu di atasnya biasa kita campur itu. Pak, ini kalau saya lihat padinya ini bagus banget loh nih. Bernas. Isinya buka banyak. Ini pakai apa pupuknya, Pak? Pupuknya ini pupuk organik full, Pak Sagio. Organik full yang kita buat tadi? Kita bikin tadi. Pemirsa, kalau ingin tahu pembuatan pupuknya, lihat di deskripsi. Pemupukannya modelnya seperti apa, Pak? Oh iya, ini pemupukannya seperti biasa, Pak Sagio. Waktu olah tanah, itu kita kasih pupuk dasar. Kasih pupuk dasar? Iya. Paling kemarin ini saya kasih satu karung bagor yang bagor beras itu 25 kilo itu. Nah terus setelah umur 35 hari atau sampai 40 hari kita pemupukan yang kedua. Sudah, selain itu kita rawat. Berarti cuma 2 kali pemupukan, setelah itu enggak? Enggak. Ini adalah cuman dipupuk satu periode padi ini cuma dipupuk 2 kali waktu olah lahan sampai sama umur 35 sampai 40 hari. Pak, ini kan tadi model panennya dan pengolahannya seperti apa, Pak? Oh iya. Untuk setelah kita panen, ini panen di atas ini paling 20% tadi. Terus ada 2 jenis tanaman toh. Tanaman ini ada buffer, ada iter. Iter itu tanaman pemakan. Jadinya dia tidak meninggalkan unsur NPK setelah dipanen. Padi ini termasuk makanan iter. Kalau buffer itu meninggalkan sesuatu unsur N seperti kacang dan kedelai itu setelah ditanami kacang dia akan subur, masalahnya meninggalkan unsur N-nya itu. Nah, padi dia termasuk iter, tidak bisa meninggalkan sesuatu unsur yang lain di dalam tanah. Nah, caranya kita potong, kita cacah-cacah, terus kita busukkan atau kita fermentasi di sawah itu sendiri. Itu jadinya pupuk itu kembali lagi ke tanah. Ini setelah ini nanti kita kembalikan lagi, itu akan menjadi pupuk sehingga bisa menyuburkan tanah lagi. Pak, ini airnya dari mana ini, Pak? Kok ini banyak sekali airnya ini? Ini Pak Sagio, ini kan di kampung sini ada Masjid Mini Al Barokah ini. Ini ada pengunjung yang sering sholat di sini. Ini air wudhunya kita tampung di bawah musola ini. Bisa kita lihat? Oh, bisa. Ini air dari pembuangan air wudhu, Pak Sagio. Oh, ini? Ya. Ini tempat wudhu? Tempat wudhunya. Oh. Ini tempat wudhunya. Berarti air masuk ke dalam? Ke dalam. Di situ ada penampungan? Ada penampungan. Terus di sana ada ikannya juga, Pak Sagio. Itu Pak Sagio itu banyak ikannya itu. Oh, ya. Ini berarti air itu tidak kebuang sia-sia. Arahnya kemana lagi, Pak? Ke sana. Bisa kita lihat? Bisa. Iya. Pak, ini berarti musolanya itu di atas air. Betul, Pak Sagio. Dari sini itu kemana lagi, Pak? Dari sini kita ke sana, ke Minapadi. Oh, ke Minapadi. Dari kolam tadi, di situ ada pipa, Pak Sagio. Oh, di sini ada pipa. Pipa menghubungkan ke sana. Ini Pak Sagio, pipanya di sini. Nah. Oh, ya, ini ada pipanya. Dari sana airnya. Dari sana. Ini kan prosesnya, Pak, ini kan lebih tinggi. Lebih tinggi dari sini, berarti nanti kan air kalau sini masuk keluarnya ke sini. Ada pipa. Ada pipa. Kita lubangi. Ini maksimalnya seberapa, yaitu seperti biasa itu kayak bak kontrol. Oh, bak kontrol ya. Oh. Terus kemudian ke padi. Nah, ini Pak Sagio, pipa-pipa itu untuk
ikan kesana kemari Pak Sagio. Oh ya, berarti ini kan ada pipa. Sekalian untuk mengalirkan air ke sana, ikannya juga bisa main ke sana ke sini pemirsa. Bisa main ke sawah, ikannya bisa lari-lari.